Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Alfandira Saputra dengan NIM J1B02410039. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari teman sekelas tentang pengaruh unsur-unsur iklim terhadap tanaman. Pengaruh unsur iklim yang pertama yaitu pengaruh suhu udara terhadap tanaman. Tanaman tersebut yaitu tanaman padi yang dirangkum oleh saya sendiri dengan judul Pengaruh Fluktuasi Unsur Iklim pada Musim Tanam dan Produktivitas Padi di Kabupaten Banyuwangi. Suhu memegang peranan penting dalam seluruh fase pertumbuhan padi. Suhu yang sesuai membantu proses perkecambahan, pembentukan anakan, pembungaan, hingga pengisian bulir. Jika suhu terlalu tinggi saat fase pembungaan, banyak bunga yang gagal menjadi bulir sehingga hasil panen menurun. Perubahan suhu akibat perubahan iklim menjadi salah satu tantangan dalam budidaya padi. Selanjutnya juga ada tanaman padi yang dirangkum oleh Hairun Abbas Rosidin dengan judul Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produktivitas Pertanian Padi di Daerah Tropis. Peningkatan suhu udara dapat mengganggu proses fisiologis tanaman padi seperti fotosintesis dan respirasi. Selain itu, suhu yang terlalu tinggi meningkatkan laju evaporasi dan risiko serangan hama maupun penyakit sehingga berpotensi menurunkan produktivitas tanaman. Lanjut pada tanaman ubi jalar yang dirangkum oleh Rima Aulia dengan judul Kajian Dampak Perbedaan Unsur Iklim Terhadap Produktivitas Ubi Jalar pada Dataran Tinggi dan Dataran Rendah. Suhu memengaruhi pembentukan dan perkembangan umbi pada tanaman ubi jalar. Pada suhu yang sesuai, proses fotosintesis berjalan optimal sehingga hasil fotosintesis dapat disimpan dalam bentuk pati pada umbi. Apabila suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, pembentukan umbi menjadi kurang maksimal. Akibatnya ukuran umbi lebih kecil dan produktivitas tanaman menurun. Selanjutnya pada tanaman ubi kayu yang dirangkum oleh Amanda Cahaya Putri dengan judul Hubungan Unsur Iklim Terhadap Produktivitas Tanaman Umbi Kayu di Kabupaten Malang. Suhu rendah dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi produksi umbi. Sebaliknya, suhu yang terlalu tinggi juga dapat meningkatkan kehilangan air melalui transpirasi sehingga tanaman mengalami stres. Suhu yang optimal membantu meningkatkan aktivitas fotosintesis dan mempercepat penumbuhan akar serta batang. Selanjutnya ada pengaruh suhu udara terhadap tanaman jagung yang dirangkum oleh Abdul Aziz dan Irfan Juliansyah. Judul Pengaruh Perubahan Iklim pada Musim Tanam dan Produktivitas Jagung di Kabupaten Malang. Suhu yang sesuai akan mempercepat aktivitas enzim dan metabolisme tanaman sehingga pertumbuhan berlangsung optimal. Jika suhu terlalu rendah, proses perkecambahan menjadi lambat dan pertumbuhan terganggu. Sebaliknya, suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres pada tanaman sehingga menurunkan hasil produksi. Oleh karena itu, suhu merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya jagung. Selanjutnya pada tanaman stroberi yang dirangkum oleh Nur Anissa. Judul Analisis Peran Suhu pada Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Stroberi. Suhu merupakan faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas buah stroberi. Tanaman stroberi umumnya tumbuh optimal pada suhu yang relatif sejuk, yaitu sekitar 17 hingga 25 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi dapat meningkatkan laju respirasi sehingga energi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan menjadi berkurang. Akibatnya ukuran buah mengecil, kandungan gula menurun, dan kualitas buah menjadi kurang baik. Selanjutnya ada unsur iklim pengaruh kelembapan udara terhadap tanaman. Pada buah naga yang dirangkum oleh Intan Pandini dengan judul Pengaruh Faktor Suhu dan Kelembapan Terhadap Pembungaan dan Pembuahan Tanaman Buah Naga. Kelembapan udara memengaruhi laju transpirasi dan pertumbuhan tanaman buah naga. Kelembapan yang sesuai membantu menjaga keseimbangan air dalam jaringan tanaman, namun kelembapan yang terlalu tinggi dapat meningkatkan serangan penyakit jamur dan busuk batang yang menyebabkan penurunan hasil panen. Selanjutnya pada tanaman ubi kayu yang dirangkum oleh Alfisyah Nuzula Pinanda dan Andrea Saputra dengan judul Hubungan Unsur Iklim Terhadap Produktivitas Tanaman Ubi Kayu di Kabupaten Malang. Kelembapan udara berpengaruh terhadap proses penguapan air dan fotosintesis pada tanaman ubi kayu. Kelembapan yang terlalu rendah menyebabkan kehilangan air melalui transpirasi meningkat sehingga tanaman mudah mengalami kekeringan. Sebaliknya, kelembapan yang sesuai membantu menjaga keseimbangan air
dalam tanaman dan mendukung pertumbuhan umbi secara optimal. Selanjutnya ada pengaruh unsur iklim, intensitas curah hujan terhadap tanaman. Tanaman yang pertama yaitu tanaman cabai yang dirangkum oleh Syafiuddin dengan judul Hubungan Unsur Iklim Terhadap Produktivitas Cabai Jamu di Kabupaten Sumeneb. Tanaman cabai memerlukan ketersediaan air yang cukup tetapi tidak berlebihan. Curah hujan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan bunga rontok, serangan penyakit meningkat, dan akar kekurangan oksigen akibat genangan air. Akibatnya, produktivitas tanaman cabai menurun dan kualitas buah menjadi kurang baik. Selanjutnya ada tanaman ubi jalar yang dirangkum oleh Haslina dengan judul Kajian Dampak Perbedaan Unsur Iklim Terhadap Produktivitas Ubi Jalar pada Dataran Tinggi dan Dataran Rendah. Curah hujan yang cukup membantu pertumbuhan ubi dan menjaga ketersediaan air dalam tanah. Namun, curah hujan yang berlebih dapat menyebabkan ubi mudah membusuk dan menurunkan kualitas hasil panen. Selanjutnya, pada tanaman Eucalyptus pelita dengan judul Pengaruh Curah Hujan Terhadap Pertumbuhan Tanaman Eucalyptus pelita Mineral Soil. Curah hujan merupakan faktor utama yang menentukan pertumbuhan tanaman Eucalyptus pelita. Ketersediaan air yang cukup mendukung biomasa, pertumbuhan batang, dan perkembangan akar. Apabila curah hujan rendah, dalam waktu lama pertumbuhan tanaman menjadi terhambat karena kekurangan ketersediaan air untuk proses fisiologis tanaman. Pada tanaman selanjutnya yaitu tembakau yang dirangkum oleh Muhammad Syahdan Nazir dengan judul Pengaruh Suhu dan Curah Hujan Terhadap Produktivitas Tembakau di Kabupaten Malang. Tembakau membutuhkan kondisi yang relatif garing, terutama menjelang panen. Curah hujan terlalu tinggi menyebabkan kualitas daun menurun dan meningkatkan risiko serangan penyakit. Oleh karena itu, musim kemarau sering dianggap lebih cocok untuk budidaya tembakau dibandingkan musim hujan. Selanjutnya, pada tanaman stroberi yang dirangkum oleh Usman dengan judul Analisis Peran Suhu pada Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Stroberi. Curah hujan yang cukup mendukung pertumbuhan stroberi karena membantu menjaga ketersediaan air dalam tanah. Namun curah hujan terlalu tinggi dapat meningkatkan kelembapan lingkungan. Kondisi tersebut memicu perkembangan penyakit jamur pada daun dan buah sehingga kualitas panen menurun. Selanjutnya pada tanaman padi yang dirangkum oleh Anna Tasyarmawati dengan judul Pengaruh Curah Hujan Terhadap Produktivitas Tanaman Padi di Indonesia. Curah hujan yang cukup membantu memenuhi kebutuhan air selama masa pertumbuhan, namun hujan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan banjir dan kerusakan tanaman, sedangkan kekurangan hujan dapat menyebabkan kekeringan dan gagal panen. Selanjutnya, pengaruh intensitas hujan terhadap tanaman kopi yang dirangkum oleh Adian Husaini dengan judul Analisis Pengaruh Cuaca Terhadap Produksi Kopi di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pada tanaman kopi, curah hujan memengaruhi pembentukan bunga dan perkembangan buah. Distribusi hujan yang merata sepanjang tahun sangat dibutuhkan untuk menjaga produktivitas tanaman. Curah hujan yang terlalu tinggi dapat meningkatkan serangan penyakit, sedangkan curah hujan yang terlalu rendah menyebabkan tanaman mengalami kekurangan air dan menurunkan produksi buah kopi. Nah, selanjutnya pengaruh unsur iklim yaitu intensitas cahaya terhadap tanaman. Tanaman yang pertama yaitu jeruk siam yang dirangkum oleh Fadila Afriliani dengan judul Pengaruh Parameter Iklim Terhadap Produktivitas Jeruk Siam di Kabupaten Sambas. Lama penyinaran matahari merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas jeruk siam. Penurunan lama penyinaran matahari yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan produktivitas jeruk siam tidak mencapai target yang diharapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecukupan cahaya sangat penting dalam mendukung proses fotosintesis dan pembentukan buah. Tanaman selanjutnya yaitu tembakau yang dirangkum oleh Ahmad Nazir dengan judul Analisis Pengaruh Cuaca Terhadap Kualitas Berbagai Jenis Tembakau. Pada tanaman tembakau, intensitas cahaya berpengaruh langsung terhadap kualitas daun yang dihasilkan. Daun tembakau yang memperoleh pencahayaan cukup akan memiliki ukuran yang baik, terstruktur yang lebih tebal, dan kandungan senyawa kimia yang sesuai untuk kebutuhan industri. Jika intensitas cahaya terlalu rendah, daun menjadi tipis dan kualitasnya menurun. Sebaliknya, cahaya yang cukup dapat meningkatkan pembentukan klorofil dan memperbaiki mutu daun tembakau sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Selanjutnya, intensitas cahaya terhadap tanaman cabai rawit yang dirangkum oleh Erma, Reni, dan Cynthia dengan judul Hubungan Unsur Iklim Terhadap
produktivitas tanaman cabai rawit di Kabupaten Nganjuk. Cabai rawit membutuhkan penyinaran matahari yang cukup untuk mendukung pertumbuhan vegetatif dan generatif. Intensitas cahaya yang tinggi membantu pembentukan bunga, mempercepat proses fotosintesis, dan meningkatkan jumlah buah yang dihasilkan. Apabila tanaman cabai kekurangan cahaya, pertumbuhan menjadi lambat, batang cenderung memanjang, dan jumlah bunga yang terbentuk berkurang. Akibatnya, produksi buah menurun dan kualitas hasil panen tidak optimal. Cahaya yang cukup juga berperan dalam pembentukan warna dan tingkat kematangan buah cabai. Selanjutnya ada pengaruh intensitas cahaya terhadap tanaman kelapa sawit yang dirangkum oleh Rosida dengan judul Pengaruh Iklim terhadap Dinamika Kelembapan Tanah di Piringan Pohon Tanaman Kelapa Sawit. Cahaya matahari berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat sebagai sumber energi untuk pembentukan daun, batang, akar, dan tandan buah. Produksi tandan buah segar sangat dipengaruhi oleh jumlah penyinaran yang diterima tanaman. Semakin lama dan semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima, maka umumnya produktivitas kelapa sawit akan meningkat. Kekurangan cahaya dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman lambat dan produksi buah menurun karena berkurangnya hasil fotosintesis. Selanjutnya, pengaruh intensitas cahaya terhadap tanaman tomat yang dirangkum oleh Afra Humaira dengan judul Korelasi Regresi Unsur Iklim terhadap Produktivitas Tanaman Tomat di Kabupaten Nganjuk. Tomat merupakan tanaman hortikultura yang memerlukan cahaya matahari dalam jumlah cukup untuk mendukung pertumbuhan dan pembentukan buah. Cahaya berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan energi untuk perkembangan tanaman. Kekurangan cahaya dapat menyebabkan bunga mudah gugur, batang tumbuh memanjang, dan jumlah buah berkurang. Selain itu, ukuran buah menjadi lebih kecil dan proses pematangan berlangsung lebih lambat. Selanjutnya, pengaruh intensitas cahaya terhadap tanaman selada yang dirangkum oleh Andika Sabdanugroho dengan judul Studi Literatur Pengaruh Tingkat Radiasi Matahari terhadap Kualitas dan Pertumbuhan Tanaman Selada. Intensitas cahaya merupakan faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan tanaman selada karena cahaya digunakan sebagai sumber energi dalam proses fotosintesis. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima dalam batas optimal, maka semakin besar kemampuan tanaman menghasilkan tanaman untuk pertumbuhan daun, batang, dan akar. Cahaya yang cukup menghasilkan daun yang lebih lebar, warna hijau yang lebih cerah, serta struktur tanaman yang lebih kokoh. Sebaliknya, kekurangan cahaya menyebabkan tanaman mengalami etiolasi, yaitu pertumbuhan batang yang memanjang namun lemah, daun lebih kecil, dan warna daun menjadi pucat. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.